Hmm, Oke, baik. Sebentar lagi kita akan mulai sesi pada malam hari ini. Dan malam hari ini kita spesial nih kedatangan ada Koga nih ya malam hari ini yang akan membantu kita. Begitu sharing-sharing banyak hal tentang bagaimana sih persiapan-persiapan untuk membuka angkringan di era saat ini. Nah, jadi mungkin teman-teman yang malam hari ini kiranya ke depannya ada planning, oh nanti saya bakal mau buka angkringan nih, kayak gitu. Nah, mungkin bisa disiapin pertanyaannya, bisa disimak juga nih sharing-sharing pada malam hari ini ya. Dan jangan lupa juga eh, peserta yang aktif nanti bakal dapat hadiah nih dari panitia-panitia Winit. Oke, kalau gitu waktu dan tempat saya persilakan kepada Kugani. Oke, oke. Sebelumnya saya aktif video dulu. Ini udah kelihatan belum ya? Oke. Halo Oke. semuanya, saya Gani dari Lombok. Nah, saya salah satu pengusaha food and beverage di Lombok. Kebetulan saya mungkin bisa sedikit sebutkan beberapa brand yang saya pegang adalah Angkringan, Angko Tua, ada juga Warkop, warung kopi teh kita di sini. Udah gitu ada Ruang Kota Tua, itu kalau kolektif bisnis. Udah gitu ada Butter Patisserie. Nah, itu supplier pastry di Lombok. Nah, masing-masing itu punya segmen marketnya beda-beda. Nah, kita mulai dulu nih. Tadi saya baca judulnya tuh spesial bisnis angkringan. Spesialnya bisnis angkringan itu sebenarnya apa ya? Kalau menurut saya pribadi itu kemarin karena ketepaan, saya buka angkringan tuh karena di lokasi di mana, ini mungkin sharing sedikit ya. Kenapa saya buka angkringan? Awal mula buka angkringan kayak gimana? Karena saya waktu itu pelajarin adalah kenapa saya buka angkringan? Karena saya ngeliat tempat di mana tempat yang saya buka sekarang itu lebih mendukung daya belinya itu di middle low atau kita ngomong menengah ke bawah. Nah, daya beli menengah ke bawah di Indonesia itu berapa sih? Atau di Lombok itu berapa sih? Dia range-nya itu dari 25.000 sampai ke bawah lah, 25.000 ke bawah. Itu bahasa mereka sudah harus dapat makan dan minum. Nah, sekarang kita mikir gimana ya dengan angka segitu kita bisa puasin customer. Apa sih bisnis yang cocok untuk kita buka? Nah, disitulah saya kepikiran untuk bikin angkringan. Nah, sebenarnya kalau angkringan saya pribadi itu lebih mengenalkan karena kebetulan tempatnya bagus juga. Tempatnya itu di Kota Tua. Dan mungkin saya yang pertama buka di sana, di Lombok, di Ampenan nama daerahnya. Itu jadi saya ngeliat surveinya lebih gampang. Jadi untuk pesaing belum ada, udah gitu surveinya lebih gampang ngeliat. Cuman ya lemahnya adalah di daya beli karena di sana adalah daerah yang kita ngomong kota tua ya, selalu namanya kota di mana dulu dia pernah hidup dan sekarang sudah pindah daerah hidupnya, makanya dibilang kota tua. Dan sempat kota Ampenan ini pernah dibilang kota mati. Nah, sekarang syukurnya sudah mulai ekonominya udah mulai hidup lagi, ya pelan-pelan. Nah, ini saya mau sharing sedikit nih sama teman-teman semuanya, sama Bapak Ibu semua yang ada di sini. Untuk start buka angkringan itu sebenarnya itu simple, simple banget. Survei dulu deh, survei, kita lihat tempat kita dulu. Nggak selamanya soal angkringan ya, makanya beberapa bisnis saya itu beda-beda segmennya. Nah, kayak Ruang Kota Tua sendiri itu kolektif bisnis di mana saya sendiri itu baru start nyoba untuk kolektif bisnis. Di mana, apa sih kolektif bisnis? Nah, itu beberapa bisnis yang jadi satu tempat. Mungkin di Jawa banyak, banyak banget kayak Kayak misal nih, satu mall kita contohnya. Mall itu udah kolektif bisnis, tapi dia itu lebih mengarah ke corporate, atau kita ngomong perusahaan yang lebih dari 100 perusahaan yang gabung di tempat itu. Nah, kalau kolektif bisnis yang kekinian, itu biasanya kayak satu tempat, nih kayak coffee shop, kita ngomong cafe. Nah, cafe itu biasanya ada tempat orang jual thrifting atau baju tuh. Udah gitu ada orang jual, apa sih namanya, eh kayak pita-pita kecil-kecil tuh biasanya kan ada kayak gelang-gelang gitu, artisan-artisan kayak gitu. Udah gitu ada yang jual gini juga, ada barbershopnya biasanya. Nah itu kolektif namanya. Tapi beda-beda brand biasanya. Kenapa? Karena tujuannya adalah ngembangin brand masing-masing, memperkuat image-nya masing-masing.
Nah, di situ masing-masing punya marketnya. Nah, kalau dia jadi satu brand, kalau untuk kolektif bisnis itu eh, agak susah untuk cari marketnya biasanya. Kenapa? Karena orang kadang taunya si A, B, atau C kayak gitu. Misal kayak, oh orang taunya tuh ruang kota tua misal. Tapi ya udah orang taunya ruang kota tua tuh ada apa aja orang nggak tahu. Nah kalau misalnya dia ada brand yang kuat di masing-masing ya mereka akan ke-trigger untuk datang sana. Nah gitu. Nah kita balik lagi ke angkringan ya. Kenapa awal mula saya bikin angkringan adalah satu karena di tempat saya itu daya belinya itu rendah, rendah banget. Udah gitu di sana itu banyakkan pekerjaannya adalah pedagang pasar mereka tuh udah gitu kantoran bukan kantoran kantoran yang kayak bank atau apapun tuh bukan tapi lebih ke PNS. Nah ke PNS sudah gitu ke pedagang-pedagang kaki lima itu banyak di sana yang target saya di mana adalah anaknya mereka atau eh, anak-anak muda di sana yang mereka bingung mau nyari tempat nongkrong di mana. Nah, disitulah saya kepikiran untuk bikin angkringan namanya Angko Tua. Nah, angkringannya sendiri itu karena saya mikir kalau anak muda itu kan sukanya eh, apa sih nongkrong tuh ngelupa waktu ya. Nah, di situ saya kepikiran untuk angkringan saya berbedanya apa? Saya buka dari jam 5 sore sampai 5 pagi. Itu dia perbedaannya. Sisanya ya kurang lebih sama lah sama angkringan di Jawa. Cuman bedanya adalah saya di posisi kota tua dan saya gambarin di situ ada mural kayak gambaran kota tua gitu. Mungkin nanti saya bisa kirim di chat sini fotonya salah satu contohnya. Nah, ini saya ada beberapa catatan. Nah, lihat nggak? Tapi itu susah dibaca ya. Saya jelasin aja deh. Nah, ini ada namanya di mana biasanya saya kalau misal mau start buka usaha, ini kayak angkringan nih misal. Saya udah gambar judulnya apa, saya cari referensi dulu biasanya. Misal saya ngelihat tempat dulu nih, saya ngelihat tempat, oh tempat saya ini cocoknya apa ya, saya harus lihat dulu nih apa segala macam. Tapi nggak cukup untuk ngelihat itu dulu, kita harus punya tujuan, kita mau buka apa, kita kita sukanya apa, nah kita kita bisanya apa. Nah kalau kita sendiri bisanya, misal nih saya jago dibikin dipotong rambut, saya nggak mungkin bikin kafe. Kenapa? Karena bukan spesialisnya di sana gitu. Saya pasti bikin potong rambut yang murah di daerah tersebut, misal begitu. Disitulah keunggulan saya, di situ saya bisa nunjukin skill saya lebih unggul. Nah, karena saya suka di F&B atau di makanan, akhirnya saya unggulin di F&B-nya. Nah, saya cari referensi dulu deh. Biasanya saya referensi itu di Jogja, Malang. Saya lihat dari Pinterest, ada aplikasi namanya Pinterest, nanti saya bisa ketikin di sini. Pinterest, sudah gitu saya TikTok. TikTok ya kita nggak usah denger-denger yang nggak penting lebih baik cari referensi misal nih kayak di mana di Jogja bisnis Jogja apa aja sih angkringan Jogja nanti banyak keluar tuh biasanya angkringan Jogja udah itu angkringan Malang di situ dah saya biasanya inovasi atau saya combine mereka di Lombok kurangnya apa ya nah bedanya di tempat saya adalah saya adain sayur khusus yang dimana mungkin di daerah kalian tuh tidak agak asing mungkin ya. Di daerah para teman-teman semuanya itu agak asing, itu namanya sayur ares. Biasanya kalau di Lombok sayur ares itu adanya cuman pas begawi atau pas orang nikahan. Nah, di situ saya adain setiap hari sampai kebentuklah brand image-nya di mana si angkringan itu adalah begawi setiap hari atau kayak ceritanya kawinan setiap hari. Padahal enggak, cuman karena ciri khasnya Lombok di situ ya sudah saya bikin sayur, jarang ada orang yang bikin tuh. Biasanya kan kalau di eh, angkringan tuh kadang ada orang jual gulai tikungan kayak gitu-gitu, kayak apa ya lagi nasi kucing apa segala macam. Nah saya nggak jual nasi kucing, tapi saya lebih jual saya campurin beberapa referensi kayak Malang, Jogja sama Surabaya gitu. Nah kalau konsep kota tuanya sendiri saya ambil dari Batavia atau ke Jakarta. Apa sih yang bikin orang datang ke Batavianya? Nah, itu. Nah, ini saya jelasin dulu. Nah, ini referensi. Di mana saya referensi ini saya siapin namanya konsep, dan saya harus pikirin namanya produk. Di saat saya udah mikirin konsep, bangunan saya harusnya gimana ya. Beberapa konsep nih, beberapa beberapa contoh bangunan yang saya kita cari di Google biasanya kan. Ih, saya suka nih bangunan ini, bangunan ini, bangunan ini. Nah, itu kita simpen deh beberapa contoh. Nah, udah gitu, nanti kita siapin produk nih. Produk.
Pertama, kita akan abu-abu biasanya. Nah, biasanya dari referensi ini kita akan abu-abu, tapi kita bisa patokin harga produk sama market ini dari referensi yang pernah kita cari nih. Nah, referensi ini nggak selamanya cuma kita cari di Google. Misal, kebetulan di daerah tempat kita atau di sekitar dekat-dekat daerah kita, misal nih di Jawa kan luas tuh. Misal dari Malang ke Lawang, dekat gitu kan. Oh, saya dari Lawang, misal tinggal di Lawang nih. Kita mau cari referensi ke Malang. Ya tinggal nyebrang aja cari ke, maksudnya tinggal jalan aja ke Malang gitu. Cari referensi di sana, keliling-keliling, liatin, catet, apa plus minusnya, cari belangnya mereka, pelajarin, jangan sampai kita kayak gitu, dan kita cari plus yang harus kita tambahin dari tempatnya mereka apa, itu jadi nilai plus kita. Nah, di saat kita buka, kita ada nilai plus yang sudah kita siapin. Nah, itu referensi. Tapi itu nggak cukup. Jadi kita harus benar-benar matengin dulu. Biasanya saya kalau buka usaha itu saya matengin sekitar paling cepat itu 6 bulan. Paling cepat itu 6 bulan. 6 bulan itu saya benar-benar saya matengin, saya cari, saya kelilingin sampai saya dapetin semuanya. Nah, udah gitu saya benar-benar pelajarin. Nah, dan itu kedua, kita tuh survei. Nah, ini makanya saya bilang tadi itu kan konsep, produk, harga, market, kita ke survei. Survei ini nggak cuma sekedar kita survei dia jualnya berapa nih, bukan cuma itu aja, itu penting. Tapi kita lebih pentingnya adalah kita harus cari bahan bakunya apa sih. Usus nih, misalnya kita ngomong, sate usus. Sate usus sama bumbu kuning, misal. Nah, berarti kita bahan bakunya apa nih? Stick, yang pasti bambu stick atau kita tusuk satenya. Kita harus cari suppliernya tuh, udah mikir tuh. Di mana ya cari jual tusuk satenya ini, biar kita dapat murah press cost. Udah gitu kedua, ususnya nih. Nah, siapa ya jual usus? Apa pedagang ayam mungkin kita cari nih untuk kita ke pasar mungkin cari-cari kan. Ke pasar kita cari pedagang ayam, dia jual usus nggak biasa atau jeroan, biasanya murah dijual. Nah, kita tinggal kalkulasi aja. Oh, kita mau jual lebih murah tapi lebih sedikit porsinya ya nggak masalah. Kayak saya jual sate usus tuh cuma Rp1.000 per satu tusuk di sini. Dan itu paling murah di Lombok. Nah, itu dan kebetulan syukurnya adalah saya pegang supplier juga, jadi supplier di pasar. Jadi benar-benar udah pelangganan sampai akhirnya dia kasih saya harga terbaik. Itu hubungan relasi penting banget tuh. Nanti bisnis itu selanjutnya itu namanya relasi ada. Nah, ini kita harus tahu bahan baku dulu. Dari referensi kita udah ada pandangan besar, kita ke survei. Ke survei ini kita lihat bahan baku, kita cari bahan baku. Kita mau bikin sambelnya nih, kan biasanya kalau bakar-bakaran tuh ada kecap sama sausnya gitu. Nah, itu kita harus cari tahu enaknya pakai apa ya, kecap apa ya, saus apa ya. Nah, lagi survei di TikTok, itu survei online sama offline harus aktif, nggak bisa sebentar. Makanya saya bilang paling cepat saya adalah 6 bulan untuk survei. 6 bulan survei saya buka, 6 bulan survei paling cepat ya. Kalau paling saya benar-benar mateng setahun, paling nggak setahun, setahun setengah tuh paling paling mateng. Nah, BB nih kan udah bahan baku udah dapat. Oke, kita udah mulai catat-catat kontak-kontaknya nih. Kita cari-cari tanya temen gitu, teman-teman kita, makanya relasi itu penting. Teman-teman tuh tanyain ada nggak kenal ini, kenal supplier ini enggak, ada kenal nih. Misal kita punya teman pengusaha di bidang F&B dan kita bangun hubungan dulu sama dia, itu bisa bantu kita, sangat-sangat membantu kita itu. Mempersingkat waktu kita untuk mencari supplier dan mempersingkat kerugian kita untuk pembengkakan cost namanya. Nah, itu BB kan. Udah gitu kita harus survei apa lagi nih? Pergerakan pasar. Nah, pergerakan pasar itu gimana? Kita lihat eh, tanya dari dagang pasar atau supplier kita. Misal, Bu, siapa aja yang ngambil usus di sini? Misal, Bu, siapa aja yang ngambil ati sama ampela di sini? Nah, nanti dia akan kasih tahu tuh, biasanya. Misal, si Mas Roni nih, misalnya, contohnya. Mas Roni dia ngambil usus sama ati. Dia buka apa ya, Bu ya? Nah, di situ kita lihat pergerakan pasar. Berarti Mas Roni ini, misal dia ngambil usus sehari itu 5 kilo. Itu kan udah banyak banget ya, usus 5 kilo sehari. Udah gitu sama apa ampela tuh 2 kilo sama ati 2 kilo. Nah, biasa ati sama ampela kan dijadiin satu. Nah, itu di mana dibuka, Bu? Kita harus cari tahu tuh pergerakan pasar. Kalau dia main di barang yang sama, kemungkinan dia ada bisa jadi dia bisnis yang sama. Mungkin di tempat yang lain. Nah, disitulah kita mulai cari namanya survei pergerakan pasar.
Mulai kita pergerakan pasar, kita lihat, oh dia jualnya segini, dia jualnya segini. Kelebihan tempatnya dia apa, kelebihan kekurangan tempatnya kita apa sebelum kita buka. Kita harus lihat diri kita dulu nih. Nah, udah kayak gitu, oke, udah beres nih. Oh, beda tempat kita, beda market nih. Kalau dia mepet banget, kita harus matang-matang pikirin. Kalau dia mepet banget itu, kita harus benar-benar matang-matang pikirin, bener nggak ya, tepat nggak ya. Kayak lebih ke kritis mikirnya, critical thinking kalau biasanya di pengusaha bilangnya. Nah, udah beres nih kan, misal kayak BB nih, bahan baku kita udah dapet kontak, dari kontaknya supplier, kita tanya-tanya barang yang kita mainin itu siapa aja yang mainin. Nah, disitulah kita bisa ngeliat pergerakan pasar. Nah, sudah dapat pergerakan pasar, kita cari namanya lingkungan usaha yang kayak tadi tak bilang, lingkungan usaha dari pergerakan pasar ini. Lingkungan tempat kita tuh kayak gimana sih? Lingkungan tempat yang orang main yang kurang lebih bisnisnya segmennya sama kayak kita tuh gimana sih? Apa sih perbedaannya? Kenapa sih mereka ke sana dan kenapa mereka nggak ke sini kayak gitu. Nah, itu yang harus kita cari, survei. Nah, kalau udah ketemu jawabannya, biasanya masing-masing beda jawaban. Misal, mungkin kelebihan dia adalah, misal ada kayak di sini, saingan saya ada angkringan, dia jual ada tempat biliarnya, cuman dia tutupnya lebih awal. Nah, berarti nilai plus saya adalah di mana saya bisa tutup lebih pagi dan saya menyediakan wifi dan lain-lain, dan dia tidak menyediakan wifi, tapi dia menyediakan sport center namanya, atau tempat main biliar kayak gitu. Nah, jadi saya mikir, oh ada plus minus nih, saya nggak harus ada biliar untuk perangin dia juga gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti saya akan adakan juga kayak gitu misalnya. Nah, itu perlu dicatat. Jadi waktu kita pelajarin, kalau misalnya ada sangat-sangat mengganggu, itu bisa buat improvement kita juga. Jadi bahan kita buat belajar. Nah, udah gitu beres kan? Lalu lanjut nih, udah survei, kita udah beres survei, kita ke konsep nih. Konsep kita apa sih? Kelebihan kita yang kayak tadi saya bilang. Kayak gitu kekurangan, apa sih namanya, kekurangan dari tempat kita sendiri itu apa? Kita harus pelajarin. Misalkan pun uh, sebelum tempat lokasi kita mau buka nih, misal kita ada tanah sendiri atau kita mau sewa di tempat ini yang kita udah naksir banget, kekurangan sama kelebihannya kita harus tahu. Jangan kita kayak, saya harus begini. Nah, banyak pengusaha adalah greedy. Greedy itu nafsu kayak, saya bisa nih, nggak mau terima pendapat biasanya kalau udah kayak gitu tuh susah. Nah, harus belajar terima pendapat itu penting banget. Penting di situ kita tahu belang kita di mana sebagai pedagang atau pengusaha. Di situ kita bisa berkembang. Harus terima pendapat orang, kritikan orang terus kita tampung, kita improve. Kita tampung, kita improve. Nah, di situ di sini kalau kita belum buka konsep kita cerita aja, no, nggak apa-apa ke orang yang kita bisa percaya. Cerita ke orang yang bisa kita percaya. Contoh orang tua kita, orang tua, kakak atau adik kita cerita yang misal mereka nyambung sama kita nih, relate sama kita, misal dia nyambung apalah, pasti ada di keluarga kita sebesar atau sekecil apapun itu ada orang yang cocok sama kita. Nah itu kita asah terus berdua, berdua atau bertiga lah. Bilang aja, saya mau buka ini nih, aku mau buka ini nih. Kira-kira menurutmu gimana? Modalku segini cukup nggak ya? Di sini ini aku mau buka. Nanti dia akan biasanya keluarin namanya kekurangan kita yang disebut. Nah, disitulah kita catat. Kita catat, catat, catat. Besok buat antisipasi kerugian kita. Nah, udah kayak gitu biasanya di konsep ini udah beres nih kan. Yang penting kita udah tahu yang mau kita buka itu tepat atau tidak, di support apa enggak, itu penting biar kita tahu tepat sasaran apa enggak, kayak memanah ceritanya. Atau kita kayak ibaratnya kita nombak ikan gitu, zaman orang dulu gitu. Nah, udah gitu kalau udah mulai berasa, oh ini udah oke nih, udah tepat nih, kita tahu minus kita di mana. Oke. Nah, nanti saya jawab nih. Kalau yang pertanyaan-pertanyaan bentar. Habis ini saya jawab. Nah, ini apa namanya? Udah kita tahu kan plus minus kita udah beres, oke nih. Berarti tinggal kita lanjutin. Target kita siapa? Target bukan sekedar kita mau jualan ke siapa, tapi tujuan kita bangun usaha ini apa sih? Kayak gitu. Nah, kalau saya pribadi, tujuan besar saya, kalau saya besar udah mampu dan sanggup untuk bangun panti asuhan, saya bangun panti asuhan. Karena tujuan bisnis saya pribadi ini, saya nggak sekedar berdagang dan perkaya diri. Kita sudah pasti berbisnis itu memperkaya diri. Nggak bisa pungkirin. Tapi
tujuan saya adalah saya mau bangun human resource atau SDM di Lombok yang mungkin mereka tuh minim edukasi. Mungkin kalau saya pribadi nih, karena dulu saya nakal banget. Mungkin saya sedikit, aku kasih lihat nih. Nah ini tangan saya full tato nih, badan saya full tato pokoknya. Nah dulu pengalaman saya nakal banget. Nah, saya nggak mau nanti tim saya pribadi itu ngalamin hal yang sama, apalagi hidup mereka belum menjamin atau lebih krisis. Nah, itu tujuan saya untuk buka usaha. Saya mau tim saya itu teredukasi, besok mereka keluar di tempat saya, mereka bisa jadi pengusaha selanjutnya atau lebih maju lagi. Saya akan ajarin mereka, jangan sampai salah jalan, misal, jangan sampai kena narkoba, jangan sampai kena seks bebas, jangan sampai kena uh, judi online. Nah, itu penting tuh. Nah, itu jadi tim visi misi usaha kita tuh jelas visi misinya. Nggak sekedar jualan, tapi kita juga membangun namanya ekosistem manusia, human resource-nya kita bangun SDM-nya. Nah, udah jelas nih kan. Oke, tujuan bisnis kita visualnya sudah jelas nih. Tinggal kita eksekusinya biasa yang berat. Nah, kita lanjut ke produk nih sekarang. Kita kok ini kan di bawah nih produk dan HPP. Nah, ini lebih krisis lagi nih mikirnya nih. Kita udah mikir krisis secara luar dalam, tapi lebih mendetail. Nah, kalau mau buka tempat makan atau F&B itu, repotnya adalah kita harus mikir kritis soal angka. Nah, produk R&D. R&D itu apa sih? Research and Development. Nah, kita harus research kayak tadi saya bilang, bahan baku, development tuh kita harus sadar kemampuan kita tuh mampu develop berapa. Misal nih, oh saya pingin kayak dia nih, bikin 100 sate, 100 ini, 100 ini. Tapi kemampuan kita sendiri masih di kapasitas 15 atau 20. Ya nggak usah idealis, jangan idealis dulu. Kita mampuin dulu semampu kita. Tapi jangan serakah. Ingat, jangan serakah. Semua punya proses, semua punya tahap. Eh, Oke, udah kita cuma mampu bikin 10, 10, 10, coba deh, nggak apa-apa. Oh, kalau habis besok coba lagi 10, 10. Kalau masih habis, sampai ada customer yang nanya kayak, eh, itu bisa nggak dibanyakin lagi stoknya? Baru kita mulai tambah lagi 15, 20, bertahap. Untuk meminimalis kerugian kita satu, kedua, kita juga tidak serakah. Itu ngelatih diri kita untuk lebih bijaksana, untuk melangkah. Nah, itu. Nah, HPP itu apa sih? Kayak HPP itu permodalannya. Permodalan kita berapa sih? Harga jual kita cocoknya berapa sih? Sampai kita bisa dapat keuntungan nutupin sewa kayak nutupin apa sih permodalan awal kita kayak yang kayak kita membangun berapa apa segala macam. Itu penting kita bikin produk dulu pertama. Produk. Jadi produk yang kita mau jual dulu, kita pikirin, kita bayangin dulu, misal saya mau jual nasi plus mie atau mie goreng, mie kuah dan lain-lain, pakai kornet apa segala macam. Suka terinspirasi misal kayak sama abnormal, terinspirasi sama brand-brand besar misal kayak Gacoan. Kepikiran kayak, wah saya pingin bikin kayak dia, tapi gimana caranya ya? Nah itu pikirin dulu HPP sama kemampuan kita. Nah, di saat kita mampu research and development-nya udah cukup, mumpuni, start aja dulu. Ini kita lanjut ya. Udah tahu kita nih permodalan dan lain-lain, HPP, bahan baku, apa segala macam kita udah pelajarin. Nah, kita lanjut ke target market. Nah, kalau kita jual segini, kita misal nih, saya jual 10.000, target kita siapa ya? Sudah pasti anak muda yang budgetingnya pas-pasan, atau pekerja-pekerja yang merantau. Nah, gitu contohnya. Yang mereka juga sendiri makannya juga sehemat mungkin gitu. Nah, akhirnya kita pelajari nih, kita punya produk apa, kita jualnya ke siapa. Nah, dari kita tahu produknya apa, kita jualnya ke siapa, target market nih. Udah gitu, eh, kita membawa sesuatu yang market itu butuhkan. Nih, sorry saya agak susah baca tulisan saya sendiri. Nah, ini kita misal nih. Nah, perhatiin ya. Ini saya beberapa mungkin kasih contoh pandangan. Mungkin relate nih. Nah, mungkin kita rata-rata relate. Coba perhatiin coffee shop, cafe besar atau yang terkenal sama kita ngomong warung kopi atau angkringan. Perbedain. Coffee shop rata-rata yang datang itu biasanya umur 25 atau 20 tahun ke atas sampai marketnya tuh mungkin di umur 50-an. Kenapa?
Karena pada akhirnya target coffee shop atau kita ngomong simple, Starbucks. Coffee shop tujuannya pada akhirnya seperti Starbucks. Pasti, pasti. Final goal point-nya coffee shop adalah Starbucks tujuannya. Nah, di saat dia mau menyampai tujuan itu, dia akan bentuk marketnya. Nah, bentuk marketnya itu apa? Targetnya dia akan berubah pelan-pelan dari yang pelan-pelan ke anak muda, terus ke bapak-bapak, ibu-ibu. Kenapa? Ini perbedaan. Nah, target market, kalau angkringan saya, target marketnya sendiri itu adalah family dan anak muda. Dia tempatnya terbuka, bener-bener kayak ya full kipas, jadi asap tuh nggak boleh numpuk di sana. Karena saya lihat beberapa kali family datang makan di sana karena saya juga jual nasi-nasian, mimian dan sate-satean juga mereka lebih family friendly lah kita ngomong. Jual wifi juga di sana target saya adalah lebih ke anak muda mahasiswa, perantau dan keluarga yang maksudnya mereka mau makan keluarga budgetingnya seadanya nih, pengen nggak mungkin ke restoran ya kita juga paham situasi orang kan, level orang di mana dia dia mampunya ngajak keluarganya misal makan di angkringan yuk ini yuk gitu misal mungkin dia sukanya juga ke sana lebih sudah terbiasa dengan suasana seperti itu. Nah, itu target saya biasanya ke orang-orang yang kayak gitu. Jadi yang anak-anak muda, mahasiswa. Cuman, ini pelajaran. Minusnya adalah di saat kampus pada libur, kita kalah biasanya. Omset akan menurun, pasti. Ini saya kasih pandangan dulu, jadi waktu buka angkringan tuh nggak selamanya namanya rame. Ada fase di mana eh, hujan, hujan, hujan besar, musim hujan, sama di saat mahasiswa lagi libur. Nah, biasanya omset akan menurun tuh. Nah, di situ makanya kita harus pastiin target market kita siapa. Nah, kalau coffee shop, kenapa banyakkan mereka tuh tetap survive? Karena target market mereka tuh orang tua atau bapak-bapak, ibu-ibu, atau yang orang-orang sosialita. Kenapa? Orang-orang ini sudah mampu beli gaya hidup bahasanya. Kalau yang buka coffee shop nih ya, mereka cari kayak gini tuh. Tapi bedanya adalah lebih susah untuk nanggepin yang eh, yang marketnya coffee shop atau kita ngomong high end atau middle up atau menengah ke atas. Kenapa? Mereka akan lebih cerewet untuk beli produk karena mereka berani bayar mahal gitu biasanya. Nah, kalau yang untuk targetnya angkringan, biasanya itu mereka akan lebih kayak eh, ya sudahlah saya beli cuma keluar uang segini misal cuma keluar 10.000 ya udah sedikit lebih cerewet sedikit 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 apa ya tidak banyak komplain karena apa karena sesuatu yang murah yang penting mereka murah enak ngenyangin udah oke gitu itu nilai plusnya. Cuman kita tidak bisa pegang jadi lifestyle atau gaya hidup. Dia lebih jadi solusi kalau ke angkringan. Angkringan tuh jadi solusi, kafe itu bisa jadi lifestyle atau gaya hidup kayak gitu. Itu perbedaannya. Jadi kita harus pelajarin dari produk kita apa, konsep kita apa, udah gitu visi misi kita apa, referensi bisnis kita apa, kita ke target market kita siapa. Nah, kalau udah ketemu, oh ya saya mau ada bayangan nih target market saya tuh saya pengen anak-anak muda dan saya pengen usaha saya itu jadi solusi untuk mereka apa segala macam. Jadilah angkringan itu biasanya atau warkop. Nah, kalau ingin bisa pengen keren nih bisnis saya pengen kayak jadi tempatnya anak-anak gaul atau anak-anak yang orang kaya ngumpul atau tempat-tempat orang nyari berelasi nih. Jadilah kafe, biasanya begitu. Atau restoran. Jarang sih jadi restoran ya, biasanya jadi kafe yang kayak gitu. Nah, itu dia target market. Nah, ini saya bilang membawa sesuatu yang market butuhkan. Nah, kebutuhannya untuk lifestyle, lifestyle, atau kita kebutuhannya untuk jadi solusi. Jadi lifestyle atau solusi. Nah, itu pilihan kita. Kita yang nentuin. Nah, lanjut lagi nih. Nah, untuk di-combine dua ini agak susah. Untuk di-combine dua ini agak susah. Karena apa? Biasanya modalnya besar. Kalau dua ini di-combine agak susah. Itulah biasanya jadi kolektif bisnis. Gitu. Nah, lanjut nih, kita ngomong ke multiplikasi. Nah, kalau saya di tahap di mana kalau Angko Tua sendiri ini saya tidak buka cabang. Kecuali saya akan buka cabang di Kota Tua selanjutnya.
karena dia namanya Angko Tua, Angkringan Kota Tua. Nah, multiplikasi ini apa sih? Tapi saya bisa multiplikasiin nih, atau kita bisa duplikat dia bisnisnya. Pola-pola kerjanya kita udah pelajarin dari bisnis pertama ini semua. Kita pelajarin dulu semuanya, target market, produk, bahan baku, semua segala macam kita sudah pelajarin. Multiplikasi ini muncullah idenya. Nah, saya multiplikasiin angkringan itu jadi warkop teh kita gitu. Jadi saya pelajarin, oh ini saya udah bisa bikin yang ini. Kenapa nggak saya jadi nasi ya? Kenapa nggak saya jadi nasi campur ya? Saya bikininnya warkop. Nah, mie-nya juga nggak beda jauh, suppliernya juga udah saya pegang kayak gitu. Itu multiplikasi, tapi berbeda brand. Nah, gitu. Pernah nggak lihat kayak contoh Alfamart, Indomart tuh masing-masing punya sahamnya masing-masing. Karena apa? Karena mereka multiplikasiin. Kalau mereka buka Indomart dan Indomart kan lucu ya. Pasti Alfamart dan Indomart. Oh, suaranya nggak jelas. Udah jelas belum, Kak? Yang lain ngedengar jelas nggak kira-kira? Jelas, Kak. Oh, jelas. Mungkin gangguan itu, Kak. Kak siapa tuh? Kak Rinti kayaknya gangguan deh signalnya. Jelas Nah, Kak, jelas banget suaranya. oke. Udah ya. Kita lanjut nih. Sorry, Kak Rinti. Iya, ya. Mungkin agak kecepatan ya. Oke. Nah, Bisa ini kan kita diulangi. udah jelas nih semuanya kan. Paling nggak paham semua ya ini ya, biar detail Iya, saya Kak. jelasin. Nah, multiplikasi ini apa? Nggak selamanya kita buka cabang di brand yang sama. Contoh ya, eh, kayak kita ngomong, kayak tadi Indomart, Alfamart. Indomart, Alfamart itu mereka punya sahamnya masing-masing. Mereka punya saham masing-masing, atau mereka bisa, teman saya punya Indomart nih, saya tanam modal aja di dia. Jadi saya juga yang punya Indomart kayak gitu. Itu multiplikasi yang smart move. Tapi itu di next level yang kita ngomongin investasi tanam saham. Nah, kalau ini kita ngomong, misal kemampuannya di mana kita buka cabang. Buka cabang di segmen cara pola main yang sama atau pola bisnis yang sama. Ya udah kita bikin sesuatu kurang lebih yang pakai supplier yang sama, cuma pengolahannya berbeda aja. Pengolahannya berbeda nih. Atau pola bisnisnya berbeda sedikit tapi menjadi lebih baik. Makanya ada kata-kata di mana sedikit berbeda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Nah, itu dia. Jadi sedikit berbeda menjadi lebih baik. Saya ubahlah kepikiran tuh itu jadi warkop teh kita. Saya bikin brand lagi satu, warkop teh kita, modalnya tidak terlalu besar. Eh jadi ya ternyata cukup oke untuk di kelas warkop ya. Warkop yang maksudnya di Lombok yang marketnya tuh kecil, marketnya tuh nggak sebesar Jawa, nggak sebesar Bali, nggak sebesar Hong Kong juga, tapi cukup menurut saya kayak cukup oke, dan uh, punya potensi ke depannya. Karena pariwisata di sini belum aktif, bedanya di Lombok ini saya pandangan sedikit. Nah, saya multiplikasinya bikin kayak gitu. Saya pelajarin, oh saya remind lagi biasanya, saya ingetin lagi. Oh dulu saya awal mula kayak gimana sih? Saya catat lagi. Udah gitu, oke, saya pikirin konsep lagi. Saya ulangin metode yang sama. Saya pikirin konsep yang sama lagi, saya bikin produk lagi. Tapi lebih cepat jadinya mikirnya. Karena apa? Karena sudah ngelewatin ini semua. Jadi udah ngelewatin ini semua, jadinya lebih cepat untuk multiplikasi. Nah, multiplikasi ini repotnya adalah apa? Di saat kita bentuk flow kerja yang baru biasanya. Atau bentuk tim yang baru. Itu capeknya biasanya. Di F&B itu, atau di usaha makanan tuh capeknya adalah biasanya di pembentukan SDM baru atau human resource baru. Itu capek banget biasanya. Cuman ya capeknya juga buat kebaikan kita kan nggak rugi juga maksudnya. Ya selagi kita mampu, kenapa enggak gitu. Nah, tinggal perhatiin di saat kita itu udah siap, baru kita buka namanya cabang baru. Nih, disinilah kebentuk namanya cabang baru. Nah, gitu. Nah, cabang baru nggak selamanya ingat soal namanya brand-brand yang sama. Bisa jadi bikin brand yang berbeda dengan pola berbisnisnya yang sama. Nah, ini nih, lanjut lagi. Detail bisnis, nah ini yang penting di Indonesia ya. Kalau misalnya dari teman-teman yang mau buka usaha di Indonesia, misal nih, tapi masih senang di Hong Kong,
bisa aja misal kirim uang lewat Pak Chandra. Biasa Chandra Remittance kan teman-teman biasanya kirim, saya sering dengar juga. Misal kirim uang, cari paling susah adalah gini, cari orang yang berpotensi yang jujur untuk buka suatu usaha dan bisa relate sama ide kita, yang bisa mampu eksekusi. Itu paling susah biasanya. Nah, kalau nggak gitu, kita bisa sacrifice diri kita sendiri. Misal nih, kita udahlah kayak udah cukup nih kerja di Hong Kong, kumpulin modal, balik ke Indonesia, buka usaha. Buka usaha bisa juga kayak misal kayak kemarin ngelihat ada keripik jamur itu smart itu pinter banget, dia bisa sampai kirim ke luar negeri dan lain-lain cuman jual keripik jamur itu. Kayak saya masih perlu belajar sama dia juga gitu karena jauh banget levelnya. Nah, ini detail bisnis di Indonesia nih yang paling penting diperhatiin ya, perizinan. Ingat, perizinan, pajak sama halal dan lain-lain, pokoknya banyak yang harus diurus. Itu lucunya di Indonesia, susahnya di sana ngurus. Nah, padahal kita pengen ngurus nih, tapi dipersulit biasanya begitu. Nah, udah gitu SDM, human resource atau tim. Nah, ini capek kita ngelatih nih biasanya untuk jadi satu suara dari 5 orang, kepalanya beda-beda nih. Nah, kita harus ngajarin mereka untuk jadi satu sama kayak kita. Itu cukup menguras tenaga biasanya. Ini tantangan-tantangannya ya, saya kasih tahu. Jadi nggak selamanya bisnis kayak, enak ya buka cuman kayak gini, 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 gini. Nah, ini yang bakal dihadapin pasti. Pasti dihadapin. Supplier dan relasi, itu ngejaganya agak susah. Ini agak susah nih ngejaganya. Tapi kita harus terus maintenance. Misal, kayak kondisi lagi kurang baik, kita belum mampu bayar untuk saat ini, kita tinggal jelasin, bisa nggak undur untuk jatuh temponya, nanti kita payment di tanggal segini. Tapi waktu kita udah ngomong itu, kita harus tepati di tanggal itu. Kita nggak boleh ingkar di tanggal itu. Jalanin gitu. Karena kondisi bisnis, karena mereka juga supplier atau kita ngomong relasi, mereka juga melakukan hal yang sama berbisnis gitu. Cuma bedanya dia jual barang ke kita dan kita yang ngolah barangnya dia untuk kita jual lagi gitu. Nah, udah gitu musim. Ini paling musuh utama semua pengusaha. Kalau di awal-awal ini nanti belum begitu berasa lah. Pajak, perizinan ini belum begitu berasa. Cuma nanti waktu udah mulai rame, baru mulai dicari-cari biasanya. Nah, itu makanya lebih baik urus ini lebih awal perizinan utama, kayak siup nih surat izin buka usaha, surat izin membangun dan lain-lain apa segala macam. Itu penting itu penting. Nah, ini harus diurus duluan perizinan. Nanti kalau soal halal sama pajak itu belakangan nggak masalah. Nah, udah gitu ke SDM, pembentukan tim, itu siap-siap. Nah, nanti bakal biasanya ada emosi kita, jaga omongin kita, jangan sampai sakitin hati orang. Latih mereka baik-baik, sabar. Nah, itu ngelatih diri kita juga sebenarnya. Nah, udah gitu supplier, relasi, kayak tadi saya bilang, kita habis survei-survei, nggak cuma survei, akhirnya kita akan berteman sama mereka. Berhubungan lah, kita akan terus buat pembelian barang, kita kebutuhan kita apa aja, keluhan kita juga kita kadang perlu sampaikan di saat situasi tertentu. Nah, musim nih, musim ini biasanya bisa jadi alasan untuk ke supplier. Contoh, bukan cuma alasan, tapi karena supplier juga akan ngerti sesuai enggak sama tim tempatnya. Karena kita kan satu, misalnya F&B itu nggak mungkin kita pesan makanan tuh dari bahan baku tuh dari Jakarta untuk kita jual di Lombok, bengkak di angka kan kos. Pasti biasanya, apalagi kita nyari yang fresh. Biasanya kita cari langsung yang langsung ketemu sama kita nih. Nah, biasanya di saat satu situasi atau satu kondisi, misal hujan deras nih, musim hujan, dia akan ngerti. Oh iya, kita sama-sama ngerasain musim hujan ya, udah nggak apa-apa. Paling enggak udah kita jelasin gitu. Nah, ini musim ya. Musim itu ada namanya low season, high season. Nah, kalau di tempat saya ini karena kepulauan, pariwisata di Lombok, jadi eh, di Lombok ini karena pulau pariwisata sama kurang lebih kayak Bali. Cuman bedanya adalah Bali mayoritas Hindu dan Kristen. Di sini di mana namanya di Lombok itu mayoritas Muslim. Nah, itu harus kita pelajarin high season, low season. High season, low seasonnya apa, kenapa, apa segala macam, kapan bulan apa dan bulan apa. Beda-beda deh soalnya Bali sama Lombok. Beda sedikit, beda tipis. Biasanya high seasonnya Bali duluan, nanti sisaannya di Lombok. Biasanya gitu. Misal, 1 minggu di Bali, 3 hari di Lombok. Jadi total 10 hari mereka kayak gitu. Nah,
Udah gitu, hujan panas tuh penting, harus pelajarin kapan bulan panas, kapan bulan hujan. Nah, yang saya pelajarin adalah misal bulan bulan panas, bulan hujannya adalah yang ber ini. September, Oktober, November, Desember. Nah, nanti Januari ini biasanya puncak-puncaknya akhir Januari nih. Nanti Februari udah mulai lagi musim-musim tropis nih atau musim kemarau atau musim panas. Nah, itu biasanya enak buat jualan tuh. Cuman eh, ya panas resikonya. Nah, kalau saya untungnya karena buka sore, jadi nggak ngerasain itu ya. Nilai plusnya di situ. Jadi orang kayak, wah itu yang saya tunggu-tunggu tuh eh di musim-musim kayak gitu. Nah, kalau musim hujan nih saya biasanya ya cuman bisa tersenyum aja ya. Cuman tetap berusaha pasti. Harus terus inovasi. Nah, udah gitu kita harus tahu libur hari raya sama libur sekolah. Nah, kalau kita buka usaha tuh kita harus tahu libur hari raya. Libur hari raya itu masa panen. Kenapa? Contoh kayak Lebaran. Lebaran ya, habis Lebaran atau kita malam puasa, itu biasanya mereka tuh ngumpul nih, misal puasa nih kan, puasa 20-30 hari. Di 15 hari pertama mereka akan makan, biasanya kita tuh akan ngumpul keluarga makan, ngumpul apa segala macam. 15 hari selanjutnya, dia akan cari tempat untuk makan sama teman-temannya. Nah, di situ masa dimana kita itu pahamin, oh ini libur hari raya. Nah, mereka akan kayak, ini hari raya nih kita ngomong. Bahasanya mereka udah nikmatin hari-harinya mereka di hari rayanya itu di 15 hari selanjutnya. Nah, waktu Lebaran, Lebaran tuh lebih baik untuk kita libur. Misal kalau di mayoritasnya Muslim daerahnya, lebih baik kita libur karena apa? Pada akhirnya mereka akan makan di rumah keluarga mereka dan kita tidak mengalami namanya kerugian juga. Kedua, kita juga menghargai tim kita yang merayakan. Itu dia. Lebih baik kita libur misal. Kenapa? Yaitu sebaliknya kita press cost, kita juga nggak apa ya, nggak serakah juga. Kita juga tahu kepentingan tim kita apa, mayoritas tim kita apa. Nah di situ kita eh, pahamin namanya di saat kita jualan hari raya itu kapan yang tepat. Nah, tapi setelah Lebaran biasanya mereka bingung cari makan apa. Nah, disitulah momentum kita naik lagi gitu. Udah Eh, gitu libur sekolah. belajar ngomong bang. Nah, kalau libur sekolah ini eh, kita akan kalah banyak biasanya. Kalau di tempat saya ini karena mungkin banyak mahasiswa, targetnya mahasiswa juga, makanya saya bilang tadi targetnya siapa. Mungkin kalau kafe-kafe nggak berefek, karena apa? Yang belanja tuh orang tuanya mahasiswa ini, gitu. Jadi mereka udah biasa, udah kayak, ya udah itu kebutuhan mereka jadinya lifestyle atau gaya hidup mereka. Sedangkan kalau anak mudanya adalah mereka nggak dapat bekal untuk belanja di situ libur sekolah. Dan mereka juga ada yang pulang kampung kan, ada yang pulang ke Sumbawa, ke Bima kayak gitu kalau di Lombok nih biasanya. Nah di situ saya pahamin jadi kayak oh di sini rata-rata mahasiswanya itu dari Bima, Sumbawa, dan Dompu nih, misal sekitar 70 atau 60%-nya dari mereka, dan 40%-nya Lombok, dan 40% sendiri itu dibagi lagi tuh dari berapa banyak kafe dan lain-lain kan. Ya udah jadi kayak, oh ya, di sini biasanya kita banyak kalah nih kalau target marketnya anak mahasiswa. Nah kalau kita hari raya ini, semuanya akan menang biasanya. Semua kafe, apapun itu pasti menang. Yang penting kita tahu kapan, gimana cara ngantisipasinya. Nah, udah gitu kita lihat lingkungan. Ini paling penting nih. Musim ini akan lari ke lingkungan juga. Di saat hari raya biasanya lingkungan kita tuh butuh apa? Nah, dia butuh misal nih sumbangan dan lain. Sumbangin kalau kita bisa mampu kita sumbangin. Gitu. Kita bantu kalau bisa gotong royong. Nah, udah gitu warga sekitar kita harus pelajarin warga kita tuh bisa jadi teman kita enggak. Nah, itu penting penting banget untuk mendukung usaha kita sendiri. Nah, misal kita nggak sekedar kayak cuman udah kita jualan aja nyari untung, nggak. Kadang berbisnis tuh kita juga harus bantu mereka entah dari mana nih warga sekitar. Kita sediakan lahan parkir untuk mereka jaga, untuk mereka dapat penghasilan. Kita cari anak cucu mereka atau siapapun itu yang bisa jadi tim kita untuk kita juga perkembangan ekonomi mereka. Nah, itu banyak tuh masuk ke musim juga. Biasanya ada musim-musimnya di mana mereka sendiri akan silih berganti biasanya. Ada yang bermasalah kita cut, ada yang masuk baru kita pelajarin lagi. Itu musim capek juga tuh ngajarin. Nah, udah ya, udah cukup jelas sampai sini nggak kira-kira? Udah. Halo semuanya. Halo, jelas Kak.
Cukup jelas ya. Nah, ini mungkin saya sedikit jawab-jawab pertanyaan dulu deh ini. Sebelum saya lanjut dulu nih. Kalau Ah, izin bertanya boleh nggak, Kak? boleh banget dong. Ya, sebelumnya terima kasih kesempatannya, Kak. Ini menarik sekali topiknya. Apalagi tadi Kakak nyebutin pangsa pasar di bisnisnya Kakak itu mahasiswa yang sekolah di sana. Nah, terus yang keduanya tadi kan Kakak bilang juga memang di NTB, Lombok juga terkenal dengan provinsi pariwisata. Nah, Mm-mm. ini yang saya mau nanyakan, kalau semisalnya masih diperlukan SDM bahasa Inggris, saya bisa apply, Kak. Kebetulan background saya bahasa Inggris. Kalau misalnya karena Kakak pembisnis di sana, jadi maksudnya kalau misalnya mau Kakak misalnya punya arahan untuk mengkolaborasikan bisnis Kakak yang sekarang dengan bahasa Inggris, misalnya kekurangan SDM, saya bisa apply. Kayak misalnya model eh, kalau di Jogja mungkin ada sistem kayak English Cafe gitu. Jadi Hmm. belajar bahasa Inggris di cafe itu di Jogja udah lama itu ada, Kak. Nah, misalnya kayak Kakak misalnya mengadakan seperti itu, saya bisa apply. Hmm. Oh, oke, paham, Sa. Atau Nah, ini misalnya model seperti English Camp kayak gitu, Kak. Jadi itu kan penting banget juga untuk mahasiswa di sana juga gitu. Nanti sertifikatnya biasanya bisa dikeluarkan dari Kakak sebagai owner. oke. Nah, kalau ini mungkin nanti saya bisa pertimbangin ya. Ini kan ide bahasanya. Nanti saya coba pertimbangin. Kira-kira momentumnya cukup nggak buat di Lombok sendiri, buat di ke level itu gitu. Biasanya karena Lombok ini agak lebih lambat dibanding pulau-pulau maju lainnya, daerah-daerah maju lainnya. Lombok nih SDM-nya tuh lebih agak keras untuk diajarin, agak keras kepala. Nah, ini bentar, saya kayaknya nggak bisa, saya harus jawab Kak Sania dulu. Dia dari tadi udah Ya, nanya soal. terima Oke, kasih, Kak. iya Ini saya sama-sama. share share ide Iya, aja, iya, iya. iya. Thank you idenya. Ini saya udah Iya, catat Kak. langsung English Cafe Jogja. Saya nanti mungkin akan survei. Iya, Thank you. Ini mungkin saya kalau butuh. mau diterapin di Lombok tapi dengan beda nama, Kak. Yes. Oke. Oke, Saya cuma saya misalnya besok-besok diperlukan pembicara gitu, bisa atau bisa, instruktur online gitu, Kak. Iya. Terima kasih, bisa. Kak. Iya, sama-sama. Ini dengan siapa tadi? Saya dengan Novi, Kak, dari Oke, Jawa siap. Timur. Siap-siap Kak Novi, thank you Kak Novi dari Jawa Timur, thank you. Nanti saya catat-catat, mungkin kita bisa kontekan juga nanti. Oke, Terima kasih banyak, Kak. terima kasih banyak. Nah, ini untuk Kak Sania, Assalamualaikum, selamat malam Pak. Saya Sania Hamida dari Jakarta. Wah, Jakarta nih, kota metropolitan. Nah, bagaimana cara mempertahankan keaslian cita rasa kuliner tradisional dalam konsep bisnis angkringan yang disesuaikan dengan tren kekinian tanpa kehilangan nilai budaya aslinya? Dan kalau nomor satu saya jawab dulu deh nomor satu. Nah, nomor satu sendiri itu eh, kita itu nggak bisa sok tahu soal produk atau produk keaslian dari misal nih contoh kalau di Jakarta tuh kita taunya kan eh, apa ya makanan Jakarta tuh. Contohnya Ketoprak, bab. Kak. Nah, bukan apa sih namanya tuh pernah jengkol misal jengkol nih kita ngomongnya jengkol nih. Nah, kita sendiri itu tahu rasa jengkol, tapi kita nggak bisa sok tahu untuk cara bikin jengkolnya. Nah, di saat kita tahu jengkol yang benar-benar enak menurut kita, dan kita cari tahu juga sama teman-teman kita, jengkol yang enak di mana sih, kayak gitu. Nah, jengkol yang enak di mana sih? Nah, nanti dia akan kasih tahu kita, ngarahin kita nih. Dia akan ngarahin kita kemana, dan kita di situ tahu nih, oh ini autentik jengkol nih. Nah, tapi waktu dibilang kan bagaimana cara mempertahankan. Cara mempertahankannya tuh sebenarnya susah-susah gampang. Nah, kalau saya pribadi kan karena bikin Ares nih, saya tuh tahu saya suka Ares karena saya pernah makan di kawinan-kawinan beberapa kayak teman, tim saya sendiri kalau kawinan, saya makan, ini Ares enak ya, oh gini rasanya Ares nih. Nah, saya cari orang Lombok asli untuk kayak kalau di tempat saya masak tuh waktu itu yang ngerilis menu tuh bibi saya, bibi di rumah. Saya bilang, Bi, bisa bikin Ares nggak? Oh bisa, coba bikin dong. Dibikinin.
Nah, udah gitu, tapi ingat, makanya saya bilang kalau kalau soal kita dapat dikasih ini, kita misal dikasih resep atau apapun, kita harus hargai itu dengan cara apa, kita beli resepnya, kita belilah. Jadi besok itu jadi resep kita, ada plus minus, coba kurang ini, kayaknya kurang ini, sampai ketemu, ini coba takarannya berapa yang kemarin itu ya, nanti kita ketemu resepnya nih, udah ketemu resep garam, gula, sekian gram, apa segala macam. Nah, itu dicatat, itu yang untuk mempertahankan. Jadi rasanya tetap autentik, udah gitu rasanya juga kita jaga, nggak berubah-berubah. Nah, di situ kita cari pakai orang aslinya, orang asli yang bikin produk tersebut. Nah, kita nggak bisa sok tahu untuk soal produk. Jadi, kayak contoh, bikin kayak tadi dibilang ketoprak, misal ketoprak yang paling enak pernah kita coba misal di mana. Nah, nanti kita paling nggak, Pak, boleh nggak bagi resepnya? Nah, atau nggak, Pak, boleh nggak saya beli resepnya? Kalau dia kasih resepnya, walaupun dia misal bagi secara cuma-cuma, yang paling nggak kita punya kesadaran diri untuk beli itu. Itu kita bayar itu. Pak, makasih banyak apa. Mungkin bisa jadi ide kita selanjutnya. Itu udah modal tuh. Itu udah modal relasi kan. Karena langganan. Karena misal langganan kita beli di mana. Nah itu. Itu cara mempertahankan. Di saat kita udah dapet resep, itu udah cara mempertahankan. Nanti kita cari cara metode menerapkannya untuk kayak produksinya gimana nih? Misal kayak produksi 5 porsi langsung, ya tinggal dikali 5 aja sih. Misal kayak garamnya pakai 20 gram, tinggal kali 5, 100 gram. Kayak Hmm, gitu. Cara ngolahnya, cara katanya masak, iya. kayak gitu. Nah, kayak gitu nih. Saya lanjutin. Udah jelas nggak nih Kak Sania untuk itu? Untuk nomor satu ya. Untuk Nomor satu. pertanyaan nomor satu sudah jelas, Kak. Terima kasih. Oke. Nih lanjut kedua ya. Apa strategi pemasaran yang paling efektif untuk menarik eh minat generasi milenial terhadap konsep angkringan modern, terutama di era digitalnya sendiri? Strategi pemasaran paling efektif dan menarik adalah digitalnya sendiri. Yang bikin orang datang ke angkringan saya adalah angkringan satu-satunya pakai drone waktu itu. Karena saya mikir angkringan. Udah gitu kedua digital marketing kan ya kita ngomong. Waktu itu saya mikir, wah ini mahal ya drone-nya. Tapi kalau saya beli kayak saya bisa pakai buat marketing semua bisnis saya deh gitu. Atau marketing semua usaha saya deh. Mungkin kita mikirnya costingnya besar nih di situ. Tapi kalau kita pakai ya mungkin itu nilai plus kita. Nah kedua, angkringan saya tuh bukan angkringan yang remang-remang. Biasanya kan angkringan tuh kayak redup-redup, agak remang-remang, gelap-gelapan gitu. Udah itu kayak, ya kita ngomong sedikit agak pinggir jalan dan agak kotor biasanya. Nah, kalau saya bentuk angkringan saya itu ada namanya Instagramnya nih, nanti mungkin bisa dicek, Angko Tua namanya. Angkringan. Ini saya nanti mungkin bisa mau lihat-lihat referensi Warkop Teh Kita. Warkop Teh Kita sendiri belum ada setahun, baru-baru sekitar berapa bulan? Sekitar 7-8 bulan kayaknya. Nah, ini Warkop. Ruang Kota Tua. Nah, ini kolektif bisnis. Nah, di sini nanti bisa ngeliat tuh referensi. Oh, itu apa aja sih? Nanti Instagramnya ada kan? Jadi Instagramnya bisa buat belajarin tuh. Lihat digital marketingnya gimana, strategi pemasarannya gimana. Nah, kalau di Angko Tua, saya jualnya itu bukan sekedar produk. Kadang produk tuh buat apa ya, produk tuh mereka tuh nggak selamanya soal namanya produk yang enak, bukan cuman itu, tapi kadang memori mereka tuh penting. Nah, kalau di Angko Tua, itu saya jualnya itu adalah memori. Memori di mana saya tuh dokumentasiin mereka. Saya foto mereka di saat nongkrong di sana. Saya izin. Wih, thank you Kak Dewi. Thank you Kak Dewi, thank you Kak Dewi. Nah, jadi saya izin, saya posting mereka kadang, dan anak-anak muda itu lebih suka untuk diposting. Kenapa? Karena mereka berasa diapresiasi kehadirannya di sana. Mereka berasa di situ itu bisa jadi rumah kedua mereka. Nah, itu menangnya di era digital. Jadi kita nggak bisa cuman sekedar, saya buka ini, saya buka itu, beda. Cara kita berbisnis sekarang itu, atau cara kita berdagang sekarang itu lebih, ini kita main digital marketing, kita tahu fungsi kamera gimana, kamera HP kita pun kita bisa pakai kok sebenarnya. Ada aplikasi CapCut, ada aplikasi apa namanya tuh, sorry,
Photoshop dan lain-lain itu bisa kita edit pakai HP kita sendiri, tinggal cari tone warna dan lain-lain. Kita mau bentukin warnanya apa nih? Seger, misal kita jual jus, kita cari warnanya seger. Ya, kita langsung cari tone warna yang agak segar. Jadi orang menarik untuk melihat produk kita, dari datang ke produk kita, akhirnya mereka ngerasain vibes tempat kita. Nah, di situ kita tanya plus minus kita apa. Di situ kita benar-benar cari tahu minus kita. Di situ kita tahu eh, strategi pemasaran yang tepat dan efektif buat mereka itu apa. Jadi karena jawabannya itu udah dari customer kita sendiri tuh. Jadi mereka ngasih tahu ini kurangnya ini, nggak ada wifi ini dulu gitu. Dulu di angkot tuh, ini kurang wifi ini, kurang ini, kurang ini. Wih, saya catat, saya langsung adain semua. Karena apa? Itu penting, penting karena itu mereka butuh. Di situ saya bilang market butuh. Saat kita market butuh, kita lengkapin digital jalan, udah gitu di apa namanya? Mereka juga berasa puas didengarkan gitu. Itu untuk nomor 2 ya. Paham nggak kira-kira? Apa kurang jelas mungkin? Nih Kak, siapa Kak? Sania, nomor 2-nya. Cukup paham, Kak. Ya, oke. Nah, Makasih. sama-sama. Nah, ini untuk nomor 3 nih. Bagaimana inovasi pada angkringan dapat meningkatkan daya saing di pasar kuliner tanpa menghilangkan esensi tradisional yang menjadi daya tarik utama. Inovasinya kayak tadi saya bilang, multiplikasi. Jadi di saat kita tahu Halo. pesaingnya muncul, ada yang Ya. pasti di saat kita kayak ada angkringan buka, udah gitu kita buka angkringan rame nih, terus ada pasti yang ikutan buka angkringan. Ya kita nggak bisa jelekin mereka, kita nggak boleh juga jelekin usaha mereka, karena kita harus pelajarin plusnya. Mereka pasti pelajarin kita, minus kita di mana, makanya mereka buka. Kayak kita bilang, kita pasti pelajarin orang untuk kita cari plus kita. Begitupun kita akan dipelajari sama orang untuk mereka cari plusnya mereka. Dan kita harus terus kayak gitu. Itu kuliner ya, wajib kayak gitu. Yang paling penting adalah konsistensi produk, di situ kita kunci. Kedua, service kita ke customer atau ke pelanggan kita yang lama. Pelanggan kita yang lama itu penting. Service kita ke mereka itu yang bikin mereka tetap balik lagi, balik lagi. Nah, itu syukurnya di Angko Tua sering terjadi gitu. Cuman kalau di bulan sekarang ini adalah mahasiswa masih libur. Nah, jadi untuk sales lumayan drop. Cuman akan balik lagi di saat mereka sudah balik ke sekolah lagi. Tapi ada market baru lagi biasanya yang kebentuk di saat ada pembukaan mahasiswa baru biasanya. Mereka diajakin lah sama mahasiswa lama untuk datang, nanti lagi kebentuk market yang baru, esensi baru, kita belajar lagi hal baru di situ. Nah, itu jadinya kayak esensi tradisional sendiri itu kita bisa jadi daya tarik apa ya bisa bilangnya. Bentar, ini kan daya saing. Ya, justru esensi tradisional itu di mana kita tuh bisa jadi nilai plus kita, Banan. Kalau kita duluan. Misal ada orang ikutan buka angkringan, kita udah duluan. Orang itu akan ingat nama brand kita duluan. Oh itu, dia ngikutin ini nih, mirip-mirip ini ya konsepnya, kayak gitu. Pernah nggak kalian kayak gitu? Pasti pernah. Pasti pernah ngeliat usaha kayak gitu. Misalnya, ada orang buka mixway, terus ada yang ikut-ikutan bikin es krim produk sendiri. Akhirnya mereka kayak, wih itu tuh kayak Mixway ya, kayak Mixway. Akhirnya yang disebut tuh brand pertamanya. Bikin branding kalian tuh sekuat itu. Satu dari produk, dari service, dan dari gimana cara kalian tuh mau dengerin customer kalian. Itu sih untuk nomor 3 ya, inovasinya. Inovasinya kalian harus tanya terus ke customer. Plus kita apa, minus kita apa, ada apa segala macam. Nanti mereka biasanya akan cerita, ini, kurang ini begini. Nah, kita dengerinnya ya. Nggak semuanya kita harus perbaiki, tapi kita tahu mana yang relate tuh. Jadi kita catat. Kadang mereka keluh juga gitu. Udah jelas Kak Sania? Itu aja sih. Baik, Kak, saya izin menyimpulkan ya. Jadi untuk jawaban yang pertama itu cara mempertahankan dengan relasi yang jadi langganan, misalnya bayar resep ketoprak. Yang kedua, itu strategi digital marketingnya itu angkringan saya bukan ramah tapi bentuknya bisa dilihat dari Instagram aku tua. Dan kesimpulan yang nomor 3 itu konsistensi produk, service ke customer, pelanggan kita yang lama, dan dari gimana cara mau dengarkan customer atau tanya customer kita kelebihan dan kekurangannya. Baik Kak, sudah cukup jelas. Terima kasih banyak.
Oke, sama-sama Kak. Makasih udah bertanya juga. Wah, ini Kak Novi tadi. Oke, nanti saya catat nomornya nih. Oke, mau ke IG. Kakak nih boleh next boleh sharing boleh nomor HP-nya Kak. Oke, ini nomor HP saya ya. Eh, saya sharing di sini. Semoga bisa kalau ada mau nanya apa-apa atau misal mau main kelompok, ya bisa info-info juga. Nanti saya bisa mungkin mau sharing-sharing pas kebetulan main kelompok. Ayo ketemu di mana misal. Boleh juga. Nah, Izin kalau bertanya, iya gimana Kak? Kak Ion. Usaha angkringan itu cuan dan boncosnya di mana ya? Nah, angkringan ini mainnya itu lebih ke kita ngomong quantity kalau angkringan. Angkringan tuh semakin banyak orang beli, semakin untung kita. Nah, boncosnya adalah di saat kita sales menurun, eh, pegawai angka tetap dan lain-lain di situ kita kalah biasanya. Nah, semua usaha rata-rata begitu. Kalau F&B ya, karena F&B atau food and beverage nggak cuma angkringan, itu pasti pakai karyawan tidak sedikit. Pasti untuk makanan. Kalau kita buka makanan pasti lain tukang masak, lain kasir, lain bar, lain waiters. Itu udah 4 orang tuh. Belum lagi kalau saya pribadi kan ada central kitchen dan lain-lain. Itu penting. Nah, kalau usaha angkringan itu cuan di tempat yang tepat, boncos di saat kita terlalu nafsu untuk bukanya. Semua usaha itu nggak cuma angkringan. Jadi di cuan-cuannya itu kita harus tahu kayak tadi kita bilang untuk antisipasi biar kita nggak rugi ya kayak tadi tak jelasin di pertama. Kayak tadi tak jelasin pertama kita harus tahu referensi konsep kita gimana, target market kita siapa, surveinya, bahan bakunya gimana biar kita tidak bingung harga jualnya. Udah gitu kita harus tahu kekurangan kelebihan kita apa, target visi misi kita ke depan buka usaha ini apa, produk kita apa, kita harus tahu modal kita berapa untuk ngejualnya berapa. Udah gitu kita harus tahu target market. Udah gitu target market kita siapa, bapak atau ibu-ibu yang kita ngomong middle up nih, atau kita cariin anak muda, mahasiswa dan lain-lain yang masih middle low marketnya mereka. Nah, itu balik ke kita yang nentuin semuanya. Nah, di saat kita yang udah nentuin semua, nanti bisa bentukin kita yang bisa tahu itu akan cuan atau tidak, gitu. Atau boncos. Kadang pun yang kita udah survei kayak gini, itu bisa boncos. Kadang. Kenapa? Karena ada beberapa yang harus kita terus, nah, improve. Nah, disitulah kita makanya fungsinya kita tanya ke customer kita, minus kita apa masalah di tempat kita, mungkin kita bisa inovasi dan lain-lain. Kita harus terang-terangan kadang nanya ke uh, masyarakat atau teman, makanya kita harus punya teman warga atau yang di sekitar kita buka usaha. Kita harus tanya, apa ya kalau udah lagi boncos nih kita nanya, apa ya masalah di tempat saya kira-kira apa. Kita nggak boleh mikir negatif, ada yang lempar tanah kuburan lah dan lain-lain. Kadang itu cuma nutupin pikiran kita untuk berkembang. Itu kadang saya kurang setuju sama alasan yang kayak gitu. Setuju ya percaya nggak percaya lah menurut saya, karena saya juga percaya saya punya agama, tapi saya percaya nggak percaya yang kayak gitu. Kadang saya mikirin kalau mereka kita tuh kadang lebih suka beralasan untuk eh, apa ya, untuk dan kadang alasannya tuh nggak masuk akal kayak tadi tak bilang kayak misal, dilempar tanah kuburan nih ada begini, ada yang nggak suka sama saya. Overthinking kita itu kadang nggak masuk akal, makanya kita harus survei ke orang-orang sekitar kita gitu. Itu udah tak tulis di situ Kak. Oh, private message. Sorry. Sorry. Bentar. Meeting group chat. Sorry. 081 di. Nah, kalau itu ya Kak Yon. Jadi kalau untuk cuan, yang namanya bisnis ya, pasti kita pengen cuan. Tapi untuk memastikan kita cuan itu kita harus kayak tadi tak bilang survei yang jelas, detail, mendetail semuanya, sedetail mungkin. Nanti kita kan tahu, oh udah jelas nih, ya tinggal kita eksekusinya. Nah di saat di situ baru kita tahu cara improve-nya gimana, cara jalannya gimana, cara kita ngejuanginnya gimana. Nah boncos
Namanya bisnis sudah pasti ada namanya untung, ada namanya rugi. Ya, namanya menang, namanya kalah pasti ada. Nah, gimana? Nah, sekarang nakodanya di kita nih, gimana caranya kita biar nggak boncos nih? Misal nih, kalau musim besok nih musim hujan, saya kan udah antisipasi nih ya, karena saya belajar di tahun-tahun sebelumnya musim hujan. Saya tuh harus antisipasi dari masa panen berarti nih, dari masa di mana musim kering. Nah, dari Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Berarti saya punya 7-8 bulan untuk ngumpulin tuh. Nah, satu hari saya kumpulin 50.000 aja deh. Buat apa? Buat backup nanti di September, Oktober, November, Desember, sewaktu-waktu dia parah. Jadi saya tidak rugi. Jadi bahasanya saya sudah dibantu sama 8 bulan yang saya kumpulin. Misal nih saya omset sehari itu 3 juta misal kasarnya. 3 juta. Oke, saya kumpulin deh. Misal udah sisihin semua untuk karyawan, udah sisihin untuk belanja pasar, udah belanja ini, belanja itu, bayar supplier. Nah, nanti sisanya berapa tuh? Nah, itu biasanya profit harian. Tapi kita nggak boleh ambil, nggak boleh otak-atik. Saya biasanya sisihin. Saya sisihin untuk apa? Karena saya, kalau saya pribadi berbisnis sama Pak Chandra, saya sisihin buat Pak Chandra biasanya. Nah, dan sisihin buat gaji saya biasanya. Nah, nanti saya sistemnya gaji gitu. Jadi saya gaji diri saya biar apa? Biar usahanya tetap bisa berjalan. Tetap bisa berjalan. Jadi sistemnya gaji, tapi saya kelola yang benar gitu. Di saat ada rugi, ada. Saya tidak pungkiri, saya tidak ada rugi. Ada, pernah rugi. Sampai saya tidak bisa bagi dividen sama Pak Chandra pun pernah. Tapi usahanya jalan nggak? Tetap jalan. Harus jalan. Di situ saya bilang usaha saya terselamatkan walaupun kita tidak dapat profit. Di situ masalahnya. Tapi saya harus improve, di situ saya belajar. Besok kalau saya hadapin ini, saya harus ngadepinnya gimana ya? Nah, di situ saya catat rumus biasanya. Oke, ini musim hujan nih. Kalau kayak gini saya hadapin lagi besok, kemungkinan akan lebih parah lagi nih. Jadi saya antisipasinya dari sekarang apa ya? Saya catat misal, sehari saya kumpulin 50.000 deh buat besok saya sewaktu-waktu butuh apa nih? Genteng bocor, bisa kita renovasi pakai itu tanpa kita harus keluar di masa susah uangnya. Udah gitu, apa masalah? Misal kita harus inovasi bikin tambahan untuk terpal untuk khusus sepeda motor, misal biar mereka nggak kebasahan motornya. Ya mungkin, oh misal udah 10 juta ya, paling nggak kita udah kekumpul uangnya untuk bikin itu gitu misalnya. Nah itu jadinya kayak boncos, cuannya ya muter terus. Kita antisipasi terus sampai kita benar-benar namanya growth atau bertumbuh sampai kuat gitu Kak. Kak Yon, agak jelas nggak? Kak, apakah tempat atau lokasi berpengaruh? Sangat berpengaruh, apapun itu. Itu Kak Yon, tadi jawaban saya udah jelas ya. Jadi apapun itu kita harus survei baik-baik pokoknya. Semuanya itu. Tadi saya udah jelasin detail banget pokoknya. Nah, dari apa, bagaimana, dan gimana cara itu ngadepinnya. Dari pengalaman saya pribadi, saya udah sharing juga kerugian saya apa aja yang saya udah alamin gitu. Nah, Kak, apakah tempat atau lokasi berpengaruh ya di usaha kita nih Kak Dewi nanya? Terutama angkringan. Sangat, apapun usahanya itu, sangat berpengaruh. Ini saran saya. Kalau mau buka usaha tuh harus lihat ada Alfamart, Indomart, pasar, sama sekolah. Udah, pastiin dapat itu. Karena apa? Di saat ada pasar, pasti ada yang beli. Pasti ada masyarakat di sana. Di saat ada pasar. Di saat ada Indomart, Alfamart biasanya karena ngelihat pemukiman di sana tuh banyak orang dan mereka tuh susah untuk belanja, makanya mereka bangun di sana. Alfamart, Indomart nih. Pom bensin itu penting. Kalau ada pom bensin, ya kalian buka aja. Ya jarak-jarak deket-deket tapi jangan terlalu deket. Itu penting. Pelajarin aja. Pom bensin, rumah sakit, sekolah, Alfamart, Indomart, McD, KFC, itu penting. Karena mereka brand besar, kita ngomong brand besar, itu punya namanya analisis. Dan kita nggak perlu bayar itu untuk kita nempel mereka. Ibarat ada kita itu mora-mora.
ikan, tahu mau ikan mora-mora kan, yang biasanya nempel di ikan hiu atau ikan paus yang dia nempel biasanya kecil-kecil ikannya banyak gitu. Nah kita tuh melihat mereka tuh whale atau pemain besar nih. Mereka punya namanya tim analisis. Analisis gunanya mereka tuh dibayar sama brand besar ini untuk apa? Untuk cari tahu data di sana gimana. Nah, kita jadi pengusaha kecil atau pengusaha yang under di bawah mereka kemampuannya, kita tuh tempelin mereka aja. Sambil kita cari tahu alasannya mereka buka tuh di sana kenapa. Pasti jelas alasannya. Karena apa? Karena market ada di sana, sudah pasti. Market tuh ada di sana. Kenapa? Ya karena kalau ada market berarti ada masyarakat. Ada masyarakat, ada target kita, ada siapa, segala macam. Kalau udah apalagi brand besar nih, kayak KFC, McD, dan lain-lain, tuh kayak Pizza Hut buka, itu udah pasti daya belinya udah beda marketnya di sana. Nah, berarti kita harus buka, apalagi di under mereka harganya, wah itu sangat-sangat mantep sih. Pasti jadi solusi buat mereka. Pasti, sudah pasti. Gitu. Nah, itu harus kita pelajarin. Lokasi itu penting. Kita nggak bisa tentuin lokasi itu pakai idealis. Bisa lah ini, bisa. Nggak bisa. Kita harus melihat kenapa brand besar buka di sini ya. Kenapa mereka buka di sini. Kadang kalau mau bentuk market sendiri itu penting tapi resiko. Kayak yang saya alamin adalah saya buka di Ampenan tuh tidak ada yang buka. Cuman ada Indomart dan Alfamart. Itu yang bikin saya tuh kepikiran. Sama ada sekolah sama pasar. Makanya di situ saya bilang nilai marketnya kecil. Kecuali kalau ada KFC, McD, sama Starbucks. Mungkin itu marketnya besar. Dan saya akan lebih pede untuk buka. Nah, kalau sekarang karena saya yang growth market juga di sana, jadi salah satu yang growth market berbentuk kafe dan angkringan, di situ saya akhirnya belajar. Belajar untuk jadi yang raksasa ini, brand besarnya di sana. Nah, di situ saya perkuat brand saya lebih besar. Nah, kalau saya nempel di McD dan KFC, itu brand saya akan sepintas ditauin, tapi akan lebih kuat brandnya McD dan KFC, gacoan, dan lain-lain kayak gitu. Misal brand-brand besar ya, kayak gitu sih Kak. Jadi tempat, lagi sekali tempat dan lokasi itu sangat berpengaruh untuk usaha. Tadi ada yang nanya juga di atasnya. Juwita nih. Wah, astaga dari Kak Juwita nih jauh banget nih. Nah, Kak Juwita, eh ini Kak Juwita masih ada di sini nggak? Kira-kira. Coba saya cek. Hmm, sebentar, tadi Kak Juwita udah nanya, cuman saya belum jawab. Astaga. Ini saya jawab dulu deh, Kak Juwita punya pertanyaan ya. Siapa tahu yang lain juga butuh dan berfungsi nih. Tadi boleh minta replay karena nah mungkin tadi ada yang rekam timnya gini, timnya Winit mungkin ada yang rekam, nanti bisa mungkin Kak Santi minta rekamannya dari timnya Winit. Eh, Nah, ini saya jawab dulu Kak Juwita, mungkin bisa berpengaruh buat kita semua ya. Sebaiknya memulai usaha angkringan itu di dalam kampus yang berbayar mahal, tapi tempatnya terkenal, atau di luar kampus yang biaya lebih murah, tapi kemungkinan bukan hanya mahasiswa yang beli. Oh, lebih baik di luar kalau saya pribadi. Kenapa? Di luar kita sudah pasti, misal kampus belum tentu semuanya belanja sama kita di kampus. Belum tentu. Saingan kita ada kantin dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kita buka di luar, market yang di luar sudah pasti masuk di kita. Orang-orang lain yang mungkin jemput saudaranya di kampus, misal siapanya, temennya kayak dia beda kampus, tapi dia cari temennya yang di kampus lain. Misalnya di kampus A nih, kita buka di luarnya kampus A. Terus temennya yang dari kampus B itu jemput temen, atau enggak mau mampir main-main ke tempat kampus A. Akhirnya nongkrong di tempat kita juga. Kalau kita masuk ke kampus A, kita jualan, si kampus B akan susah untuk nongkrong di dalam. Kayak gitu. Jadi lebih baik kalau saya pribadi, bukanya di luar. Kenapa? Karena akan ngegait market yang lain, atau ketemu teman-teman baru yang lain di luar. Nah, di situ akhirnya bertumbuh bareng, kenal bareng, eh apa ya, bertumbuh bareng, kenal bareng, akhirnya kebuka relasi baru dan lain-lain. Di situ saya tahu, oh, ini kampusnya dari A nih sukanya apa, kampus B sukanya apa. Mungkin mereka bisa kasih ide buka kayak tadi itu kayak si siapa kak 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 eh, Kak Novi tadi kayak kasih ide ke saya tuh misal English Cafe kayak gitu misal. Nah,
mungkin itu bisa efek banget. Mendingan menurut saya pribadi untuk Kak Juwita, kita bukanya di luar gitu. Kenapa? Lebih murah sudah pasti. Lebih murah sudah pasti saving cost. Kita bisnis tuh bukan gengsi. Lebih murah sudah pasti. Kita cari solusi, bisa jadi solusi nggak buat orang nih. Kalau bisa buat orang luar juga nggak masalah menurut saya. Nah itu ada beberapa yang terapin di sini kayak gitu. Di depan kampus gitu dia buka, tapi tidak di dalam kampus, di luar kampus, di depan kampus dia buka rame banget tuh. Ada eh, dia itu kayak apa ya kita ngomong kalau di sini. Kayak Warmindo, Warmindo di sini. Dia buka, cuman dia bukanya bentar, cuma sampai jam 12 kalau nggak salah. Nah itu dia rame tuh, rame dari sore rame, karena anak-anak kampus ngumpul di sana tuh kadang. Kalau dia overload karena tempat duduknya dikit, dan dia terlalu cenderung outdoor, dan dia nyewa tempat, eh, dan tempatnya tuh kayak terbuka banget itu, jadi akhirnya dia kalau mau invest untuk bikin kayak gitu kan lumayan ya. Jadi dia mikir kalau hujan ya gugur. Nah pada akhirnya saya jadi solusi di sana biasanya, karena deket juga sama kampusnya. Karena saya full terop gitu, jadi mereka kayak udahlah keangkut tua gitu. Pentingnya itu kalau buka di luar ya nggak masalah, itu bagus malahan. Tapi kita harus lihat antisipasi apa yang disiapin, apa yang diperlukan di tempat ini. Kalau hujan panas gimana kayak gitu sih Kak. Nah itu aja sih untuk Kak Juwita. Jadi menurut saya pribadi eh buka di luar Kak. Apalagi kebetulan dosen, wah itu orang dalam enak tuh buka gitu. Nah ini Kak Dewi nanya lagi, untuk jenis makanan minuman yang kita jual di angkringan apa? Ada kriteria tertentu Kak? Lebih baik kita survei yang sudah pengalaman, Kak, Kak Dewi. Lebih baik kita survei yang sudah pengalaman, Kak Dewi. Jadi kita ngelihat, misal nih kalau saya ngelihatnya Cak Cak siapa waktu itu ya, lupa saya lupa namanya. Saya bikin mie misal. Menu saya kan angkringan tuh pada akhirnya kayak tempe bacem, tahu bacem, sate-satean, apa segala macam, goreng-gorengan. Nah, cuman saya ngelihat beberapa referensi kayak angkringan yang di Malang, Jogja, Jakarta, Surabaya. Mereka tuh ada yang kalau Jogja banget tuh kan cuman kayak bakar-bakaran aja tuh. Nah, saya ngelihat yang di Surabaya tuh menarik tuh. Ada goreng-gorengan, ada kayak sate kulit, sate apa, sate ampela, apa. Itu saya mikir, saya combine aja semuanya. Saya jual aja semuanya kalau bisa. Akhirnya di situ ternyata efektif. Sampai saya juga ada jual sate paru. Saya jual sate paru, udah gitu saya jual nasi bakar juga ada, udah itu nasi nasi telur, nasi yang kayak biasa kayak saya khas Pontianak tuh saya pelajarin juga. Jadi kayak wah bikin aja jadi satu tempatnya sekalian jadi solusi di situ. Nah gitu. Jadi efektif ternyata. Ternyata itu efektif. Dan saya malah mau improve lagi nih. Saya mau bikin nasi campur lagi di sana, mau sekalian aja deh gitu, karena dia udah ada nasi telur saya tinggal bikin nasi campur lagi gitu, jadi kayak wih lebih seru aja gitu. Nah itu saya inovasi juga, jadi saya mikir oh ini kayaknya saya nggak bisa deh stuck gini-gini aja, saya harus improve nih. Nah ini lagi bikin boxnya sekarang, saya itu lagi progres bikin box untuk inovasi lagi, karena kalau kita belum bisa buka cabang, kita fokusnya itu apa yang bisa kita maksimalin di tempat kita, itu pribadi. Nah, kalau di Warkop, saya maksimalin untuk bikin terop, karena dia dominan outdoor. Saya bikin terop panjang ke belakang, itu mungkin bisa lihat di Instagramnya. Saya bikin terop panjang di belakang. Itu untuk apa? Untuk mereka, ya kalau kehujanan nggak kehujanan, kepanasan nggak kepanasan ya gitu sih. Jadi mereka berteduh lah bahasanya, karena dominan outdoor gitu. Nah, kalau angkot tua, saya dominan improve ke makanannya. Saya lihat, wah ini kayak karena marketnya cukup besar, ya makanannya aja saya tambahin gitu. Jadi opsionalnya mereka nggak jenuh juga. Kan kadang kita sendiri kayak ke tempat mie A nih, misal kita lagi suka, bisa seminggu berturut-turut kita suka. Tapi ada masanya kita jenuh, malah bisa sebulan kita ngilang untuk tidak balik lagi. Nah, itu saya mau pertahanin yang kayak gitu biar mereka tetap balik lagi. Dan akhirnya mereka ingat kalau tempat itu bukan sekedar makanan yang jual, tapi solusi buat mereka selama menjalani aktivitas mereka hari-hari. Mungkin mereka lagi patah hati, mereka lagi ngalamin apa, mereka lagi ada masalah. Paling nggak tempat kita tuh bisa jadi solusinya mereka untuk tenang gitu. Itu sih. Lagi nggak kira-kira nih? Nih Kak Juwita udah jelas nggak kira-kira? Oke, mungkin yang tadi sudah untuk Hmm, menutup sesi kita ya, kok ya. mm-mm. Oke, nanti mungkin ke depannya kalau pengen sharing-sharing lagi, boleh reach out ke Kogani nih, mumpung Kogani udah kasih kontaknya juga nih, buat kita semua Boleh.
Boleh, boleh. Itu kayak ini timing juga udah malam banget nih. Wah, ini last Iya. pertanyaan nih ya. Kayak Hmm? kita respon pertanyaan terakhir nih. Boleh, Kak boleh. Haris nih. Kak Haris Ali. Di tempat kami sudah banyak angkringan walaupun hanya sederhana gitu, Kak. Bagaimana cara mengatasi kompetitor angkringan yang lain? Ya jangan buka angkringan. Gitu sih solusi saya. Kalau misal banyak angkringan di sana, kenapa kita nggak coba cari sesuatu yang lain? Kita coba lihat deh apa yang belum ada. Kopi tiam, eh, udah itu kalau nggak kopi tiam kita pelajarin culture-nya dulu, pelajarin kopi tiam itu seperti apa misal. Warkop, kita lihat ada warkop nggak di sana, ada kopi tiam nggak di sana. Kan banyak ya. Udah gitu ada mungkin teman-teman nongkrong murah apa ya lagi ya. Angkringan, warkop, kopi tiam, warjok, warung pojok gitu. Misal kita bikin cari warung pojok atau gulit tikungan. Nah, ini banyak sih. Jadi kita harus cari apa yang nggak ada di sana bisa jadi solusi. Dan itu kita akan kesorot biasanya. Kalau kita bikin angkringan lagi di saat yang banyak, wah itu susah biasanya. Karena kita udah tenggelam gitu. Oh, maaf Kak. Raise hand. Kayaknya tenggelam deh. Sorry. Raise hand. Mungkin dari Kak Fajrul bisa langsung tanyakan aja. Mungkin ya kita kasih untuk kelas one ya. Kayaknya Kak Fajrul nggak ada pertanyaannya tadi Kak. Mungkin nanti bisa chatting pribadi aja di WhatsApp nggak masalah. Itu ada WhatsApp saya kok di atas tadi. Nah untuk Kak Haris itu ya. Jadi kalau udah banyak angkringan ya jangan buka angkringan Kak. Mendingan buka sesuatu yang belum ada atau yang baru gitu. Karena akan lebih mencorot apa? Lebih disorot, lebih gampang dapat market, lebih lebih dinotis sama orang kayak gitu. Di Surabaya ada angkringan yang terkenal namanya Camis, item yang dijual komplit kayak kakak cerita itu ini kayaknya dia deh cak siapa gitu lupa saya kayaknya dia deh Cak Mis saya waktu itu pernah lihat di TikTok saya lihat wih gila semua dijual nih kayaknya oke nah itu di situ saya referensi kota maju itu penting buat jadi referensi kita apalagi kalau kalian hmm, bisa buka angkringan di mana namanya tuh di Hong Kong kacau sih nggak bercanda sih kayak nggak mustahil tuh. Mustahil izinnya susah tuh. Saya pernah saya dengar dari Pak Chandra tuh izinnya susah. Itu aja sih. Jadi itu untuk Kak Aris jawaban saya. Nah nanti kalau untuk Kak Fajrul karena time-nya udah malam banget juga jam segini mungkin pada mau istirahat besok mau aktivitas bisa japri saya. Nanti apa yang mau ditanya bisa bantu. Tadi Kak Raisen nggak ada. Saya udah scroll up ke atas nggak ada jawabannya soalnya Kak. Nggak ada pertanyaannya. Gitu Kak. Nanti bisa japri aja ya Kak ya. Untuk Kak Dewi thank you Kak, udah bertanya untuk semuanya yang lainnya. Kak Juwita, Kak Novi sudah kasih solusi, udah gitu. Kak Sania udah bertanya gitu panjang lagi. Kak Haris juga udah bertanya. Semoga jawaban saya bisa membantu sih ya Kak ya. Semoga kita bisa ketemu di sesi-sesi selanjutnya lagi. Kita masih banyak sih materi-materi yang lain juga untuk saya sharingin nih di sini. Cuman ya mungkin di next selanjutnya untuk mendalami lagi. Nah, untuk saat ini itu kayak udah cukup untuk starter pack lah kita ngomong kalau misal di suatu usaha gitu kan. Itu aja sih. Jadi thank you semuanya. Selamat malam. Lagi Terima sekali kasih banyak Kak Oke. ilmunya. sama-sama Thank you semuanya. buat Kogani. Thank Mohon you juga maaf, buat Kak. teman-teman. Boleh bertanya sebentar. Oh iya Mohon iya maaf. gimana? Oke. Untuk review apa namanya? Untuk review apa namanya? Pembicaraan ulangnya itu direkam di mana? Boleh kita minta ke siapanya? Nanti mungkin akan dikirimkan sama ya adminnya Winit dari grup yang sudah ada. Mungkin nanti akan dibantu di sana juga. Oh, berarti langsung nanti dikirimkan lewat grup gitu ya? Mohon maaf. Iya, segera dikirimkan waktu nanti sudah diupload sama tim. Dan Oh, nanti terima mungkin buat kasih. teman-teman, terima kasih. Nah, juga nanti Eh, mungkin buat teman-teman yang masih ada concern, pertanyaan seputar angkringan atau mungkin seputar membuka usaha apa, boleh juga di type di grup biar mungkin admin kita juga bisa ke depannya menyediakan sesi-sesi yang mungkin bisa membantu teman-teman semua nanti dalam membuka usaha ke depannya. Oke, sekalian juga sebelum menutup,
saya mau mengumumkan juga ya, malam hari ini untuk yang dapat hadiah dari tim Winit ini ya. Untuk yang dapat hadiah dari tim Winit itu selamat buat Kak Dewi ya. Buat Kak Dewi, nanti mungkin Kak Dewi bisa bantu untuk hubungin ke admin Winit. Oke? Oke, kalau gitu sekian sesi pada malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Selamat istirahat dan kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Selamat malam. Makasih Selamat semuanya, malam, terima kasih makasih. banyak Kak ilmunya. Ya, sama-sama.